Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Juliana. Saya dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi humas dan kode etik humas. Pengertian profesi humas adalah suatu peran dan kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyandang profesi tersebut. Para penyandang dan pelaku dari kegiatan utama itu disebut sebagai profesional. Selanjutnya, para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya harus sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangnya, yang tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku maupun kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral bagi penyandang profesi adalah tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional. Oke, itu pengertian dari profesi humas ya. Selanjutnya, rumusan Anthony Carroll menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Seorang penyandang profesi dalam pengertian ini adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri profesi humas. Yang pertama, suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan pelakunya memiliki kemampuan intelektual tinggi. Yang kedua, bersifat teknis dan merupakan proses intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual. Yang keempat, pelakunya melalui periode panjang dalam menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikat. Yang kelima, memiliki skill atau kemampuan pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya. Yang keenam, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif. Selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi. Yang pertama itu memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Yang keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu etika profesi. Etika profesi adalah perilaku seorang humas yang dilandasi oleh peraturan undang-undang yang ada agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan klien. Dengan demikian, maka seorang humas akan secara hati-hati apabila berbicara atau bertindak terhadap kliennya. Karena sesuatu hak, segala hal yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh humas tersebut. Selanjutnya, pasal 1, komitmen pribadi. Anggota perhumas harus 1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi tertinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Yang kedua, berperan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pasal 2, perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota perhumas harus yang pertama, berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda
yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Yang ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Selanjutnya, definisi etika etos dalam bahasa Yunani yang berarti adat atau kebiasaan yang baik. Yang pertama, etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan pola perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika yang menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Yang ketiga, pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Yang keempat, sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tugas menyatakan apa yang baik dan benar, yang tidak baik, yang tidak benar bagi profesional. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Yang kedua, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Oke, sekian dari saya yaitu penjelasan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Assalamualaikum.